Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai latar belakang dan kronologi terjadinya reformasi 1998 sesuai dengan KD 3.4, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Latar belakang terjadinya reformasi 1998. Yang pertama, adanya krisis politik. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh para penguasa. Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada dasarnya secara de jure atau secara hukum, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat. Tetapi secara de facto atau dalam kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Itu yang terjadi katanya pada zaman Orde Baru. Kemudian krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, melainkan masyarakat menuntut adanya reformasi baik di dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Di dalam kehidupan berpolitik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi itu sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar ditetapkan tentang pembatasan masa jabatan presiden. Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilu pada tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan atau konflik baik antar agama atau etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilu tahun 1997 meletus kerusuhan di berbagai daerah, terutama di Banjarmasin yang telah memakan banyak korban jiwa. Pemilu tahun 1997 ditandai dengan kemenangan kembali Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden dalam sidang umum MPR tahun 1998. Adapun di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa, berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai presiden. Dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang datang dari para mahasiswa dan kalangan intelektual. Krisis politik yang terjadi pada zaman Orde Baru diakibatkan karena demokrasi yang dijalankan itu adalah demokrasi yang rekayasa. Kalau dirinci per poin, krisis politik yang terjadi pada masa akhir kekuasaan Orde Baru adalah yang pertama, setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif, tindakan yang menentang negara. Yang kedua, pelaksanaan 5 paket undang-undang politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. Yang ketiga, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. Yang keempat, pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kelima, terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih melalui sidang umum MPR
tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis. Latar belakang yang kedua terjadinya reformasi adalah adanya krisis hukum. Terjadi banyak ketidakadilan pada masa Orde Baru yang ditandai dengan pertama, hukum dijadikan alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, sering terjadi rekayasa dalam peradilan apabila menyangkut diri penguasa atau keluarga kerabat atau para pejabat negara. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Yang keempat, hakim harus melayani keinginan penguasa sehingga sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat. Padahal berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka atau independen dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Yang ketiga, latar belakang terjadinya reformasi adalah adanya krisis sosial. Pada masa Orde Baru, masyarakat terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama, kaum elit. Kaum elit juga dibagi menjadi dua, yaitu elit politik, orang-orang yang dekat dengan pemerintahan atau keluarga cendana. Yang kedua, elit ekonomi, konglomerat yang dekat dengan pemerintah Orde Baru dan keturunan Tionghoa. Yang kedua adalah rakyat biasa. Kaum elit memiliki banyak kemudahan dalam dunia usaha, sementara rakyat biasa mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan mereka. Kondisi ini menyebabkan kecemburuan masyarakat serta menimbulkan berbagai kerusuhan dan penjarahan yang menyerang orang-orang Tionghoa. Kemudian banyak terjadi kerusuhan di seluruh daerah di Indonesia. Harga sembako pun tidak stabil dan cenderung lebih meningkat tajam, sehingga rakyat miskin merasa terbebani. Latar belakang terjadinya reformasi yang keempat adalah adanya krisis ekonomi atau krisis moneter. Krisis moneter yang melanda negara di Asia Tenggara sejak Juli tahun 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata ekonomi Indonesia itu tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1997, nilai tukar rupiah turun dari 2.575 menjadi 2.603 per dolar Amerika. Pada bulan Desember tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar turun menjadi 5.000 per dolar. Bahkan bulan Maret tahun 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah yaitu Rp 16.000 per dolar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Yang kelima, latar belakang terjadinya reformasi adalah adanya krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yaitu krisis politik, ekonomi, sosial, hukum yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto sebagai presiden pada masa Orde Baru dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak, telah melahirkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi pemerintah tidak percaya lagi terhadap yang namanya eksekutif dan legislatif. Kronologi terjadinya reformasi 1998. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei 1998. Krisis moneter. Memasuki pertengahan 1997, krisis moneter melanda Indonesia. Nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi terjadi berfluktuasi, tetapi yang paling parah pada tahun 98 sampai 16.000 rupiah per dolar.
ya, dari asalnya 2.575 pada awal tahun gitu ya. Nah, di tengah situasi ini, tim ekonomi Soeharto justru menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Ekonomi rakyat semakin terpuruk. Soeharto menyiasati situasi rawan pangan dengan kampanye makan tiwul yang disampaikan melalui televisi. Namun Soeharto tetap penuh percaya diri dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia terbang ke Jerman untuk berobat. Jadi di saat negara lagi krisis, dia itu justru melakukan perjalanan luar negeri. Kemudian tanggal 2 Mei tahun 1998, kemiskinan yang tersembunyi. Ya, Sidang Umum MPR tahun 1998 memberikan gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto. Gelar ini diberikan karena Soeharto dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi selama 30 tahun kekuasaannya. Namun di balik hal itu tersimpan angka kemiskinan yang besar jumlahnya. Bappenas pernah menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di tahun 1993 berjumlah 27 juta jiwa. Namun tolak ukur kemiskinan adalah setiap orang yang berpenghasilan Rp 20.000 per bulan. Bila batas kemiskinan tersebut menggunakan ukuran kebutuhan fisik minimum dari Kepnaker tahun 1993 yaitu Rp 80.000 per bulan, maka sekitar 180 juta jiwa atau hampir 90% rakyat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan. Berikutnya yang ketiga, tanggal 3 Mei ini tahun 1998 adanya gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa menjadi gerakan yang paling konsisten melawan Orde Baru. Represi dan pemenjaraan tidak menghentikan perlawanan. Jakarta Mei 1998, eskalasi aksi mahasiswa menentang Soeharto mulai meluas ke berbagai kota. Mulanya hanya aksi di dalam kampus, kini mereka mulai bergerak melakukan unjuk rasa di jalan-jalan. Kemudian tanggal 6 Mei tahun 1998, maraknya demonstrasi itu kemudian memicu adanya penculikan aktivis tahun 1997 sampai tahun 1998 yang sampai sekarang menjadi kontroversi ya. Dalam artian kasusnya sampai sekarang belum terselesaikan. Penculikan aktivis tahun 1998 adalah proses penghilangan secara paksa atau penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pemilu tahun 1997 dan Sidang Umum MPR tahun 1998. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan atau Kontras mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat negara selama periode tahun 1997 sampai tahun 1998 dan dari angka itu 1 orang dinyatakan mati, 9 orang dilepaskan dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. 10 Mei tahun 1998, dukungan dari elemen masyarakat. Krisis moneter telah menyebabkan banyak perusahaan merumahkan karyawannya dalam jumlah besar. Kelas menengah pun tak luput dari imbasnya. Ekonomi kolaps, pengangguran terjadi di mana-mana. Seiring dengan meningkatnya eskalasi gerakan mahasiswa, dukungan dari berbagai elemen masyarakat pun meningkat. Dukungan mulai membanjir dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh dan rakyat. Berbagai gerakan mulai menyokong dan menyumbang pada gerakan mahasiswa, bahkan tidak jarang secara perseorangan. 11 Mei tahun 1998, Suara Ibu Peduli. Sejak Orde Baru berkuasa, gerakan perempuan telah dikooptasi menjadi perkakas politik negara lewat Dharma Wanita dan Kowani. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter. Aktivis perempuan dari berbagai lembaga membentuk Koalisi Perempuan Indonesia. Koalisi ini kemudian terlibat dalam aksi-aksi politik mendukung gerakan mahasiswa dan memasukkan perspektif gender dalam tuntutan gerakan reformasi.
12 Mei tahun 1998, penembakan Trisakti. Tanggal 12 Mei tahun 1998, para mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai menuju gedung MPR, gedung DPR MPR. Mereka memulai rally dari depan kampus, sambil membagi-bagikan bunga. Tapi aparat menghadapi aksi damai mahasiswa dengan tembakan. 4 mahasiswa gugur. Mereka adalah Elang Mulyana, Hendrawan, Heri Hertanto, dan Hafidin Roya. 13 Mei tahun 1998, pemakaman dan terjadinya kerusuhan. Tanggal 13 Mei dilakukan pemakaman bagi mahasiswa yang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan reformasi. Gugurnya para martir reformasi itu membuat rakyat tersentak dan marah. Indonesia pun berkabung. Televisi, radio, surat kabar, dan majalah dipenuhi berita duka dan tangisan dari berbagai pelosok negeri. Siang itu terjadi kerusuhan di sebagian kota di Jakarta. 14 sampai 15 Mei tahun 1998, penjarahan dan pembakaran. Setelah pemakaman 4 pahlawan reformasi, kerusuhan mulai terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kerusuhan ini, selain kerusuhan juga terjadi yang namanya penjarahan dan pembakaran, yang mengakibatkan kerugian fisik di Jakarta bahkan sampai 2,5 triliun. Menurut Gubernur Setiyoso pada waktu itu menyatakan bahwa kerugian tersebut diakibatkan adanya kerusakan terhadap berbagai fasilitas seperti pasar, ruko, mal, toko, bengkel, kemudian polsek, kantor swasta, kantor bank, restoran, hotel, rumah penduduk, gereja, pembakaran mobil, dan sebagainya. Kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma dibanjiri pengungsi, warga asing dan WNI, yang takut akan terjadinya kerusuhan yang lebih lanjut. Jadi apalagi ya warga asing itu mereka itu menginginkan untuk segera pergi dari Indonesia, sehingga Bandara Halim Perdana Kusuma dibanjiri oleh warga negara asing dan WNI juga yang ingin meninggalkan Jakarta. Kemudian di setiap sudut jalan di Jakarta itu seperti zaman perjuangan, mereka itu membuat yang namanya kantung-kantung perjuangan. Para lelaki bersis kamling, bergerombol dengan senjata di tangan. Mereka mempersenjatai diri dengan golok, samurai, dan stik golok. Kewaspadaan yang tinggi terutama di daerah perumahan karena ada dasar-dasar akan terjadi penjarahan. 16 Mei tahun 1998, mahasiswa bergerak ke DPR MPR. Pada 16 Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai bergerak menuju gedung MPR DPR di Senayan. Dan waktu ke waktu mahasiswa terus berdatangan, memenuhi gedung wakil rakyat, bahkan sampai naik ke atas atap gedung. Ribuan mahasiswa menginap dan bertahan di gedung tersebut dengan risiko apapun. Tuntutan mereka satu, Soeharto harus turun dari jabatan presiden. Gedung MPR DPR telah disita oleh rakyat. Suasana malam di gedung MPR DPR terasa mencekam, walaupun banyak mahasiswa yang bertahan, terutama yang dari luar kota. Suasana telah diliputi ketidakpastian. Mereka mengisi waktu dengan bermain gitar dan menyanyikan lagu perjuangan. 19 Mei tahun 1998, tuntutan mahasiswa, Soeharto turun. Dukungan mulai membanjir dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh, dan rakyat. Kabinet Soeharto pun terbelah. Para menteri di bawah Ginanjar Kartasasmita mengundurkan diri dari kabinet. Bahkan Harmoko, ketua MPR dan loyalis Soeharto, dengan tegas mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Siaran pers disambut sorak-sorai mahasiswa. Akhir perjuangan panjang terasa semakin dekat. Akan tetapi kegembiraan tersebut ternyata datang terlalu cepat. 4 jam kemudian, Panglima ABRI Wiranto mengadakan rapat kilat dengan Kepala Staf dan Kapolri, serta para Panglima Komando Operasi di Markas Besar ABRI, dan menyatakan
Pernyataan tersebut hanyalah pendapat individual Parmoko meskipun disampaikan secara kolektif. Sesuai dengan konstitusi, pendapat tersebut tidak memiliki ketetapan secara hukum. 21 Mei 1998, tumbangnya Orde Baru. Melihat berbagai demonstrasi dan desakan supaya Soeharto mundur, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 di hadapan para wartawan media seluruh dunia, Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden. Wakilnya B.J. Habibie langsung dilantik menjadi penggantinya, menjadi presiden Republik Indonesia yang ketiga. Menanggapi pengumuman tersebut disambut dengan gembira oleh para mahasiswa dan rakyat. Di jalan-jalan dan di gedung DPR, rakyat mengungkapkan kegembiraan sebagai bentuk ekspresi. Sebuah fase baru dimulai, perjalanan transisi sebuah bangsa menuju demokrasi. Dengan mundurnya Soeharto, maka berakhir Orde Baru dan diganti dengan Orde Reformasi. Nah, insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas mengenai agenda atau tujuan dari reformasi. Kemudian kita juga nanti pada pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai masa pemerintahan pada zaman reformasi, mulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie, masa pemerintahan Gus Dur, masa pemerintahan Megawati, dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian materi pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.